Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Basyiran, supaya dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awal surat ini diulangi sifat rahmat yang umum, yaitu Ar-Rahman, dan rahmat yang khusus Ar-Rahim, tanzilum minar rahmanir rahim. Allah itu maha pemurah kepada siapapun, orang yang taat maupun orang maksiat. Semua dikasih makan, semua kasih pakaian, semua dikasih hidup. Ini rahmat yang sifatnya umum, semua makhluknya menerima, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Tapi Ar-Rahim itu sifat rahmat yang khusus, hanya diberikan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini ada pemisahan. Orang yang beriman dan taat itu akan ada surga Allah, sedangkan orang kafir, musyrik, munafik itu akan mendapatkan balasan mereka sendiri, yaitu di neraka. Ini sifatnya nadhiron, peringatan. Coba kita lebih teliti lagi, kita lihat firman Allah Hamim. Ini sering kita jelaskan awal-awal surat yang menggunakan potongan huruf ini. Biasanya kalau ayat-ayat dimulai dengan potongan-potongan huruf ini terkait dengan Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, Yasin dan sebagainya, Toha dan sebagainya. Hamim penurunan secara bertahap, tanzil. Lain dengan anzala yunzilu, inzal itu turun sekaligus, tapi nazzala yunazzilu, turunnya Quran bertahap. Dari Tuhan yang Maha Pengasih terhadap seluruh makhluk dalam kehidupan dunia, termasuk orang kafir dan mukmin, tidak dibedakan. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan agama dengan benar, itu nanti akan mendapatkan kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Di dunia mereka tenang, tidak gampang sedih,
tidak gampang susah gitu ya. Karena ada gantungannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kesabaran, ketekunan, istiqomah juga akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Ya, kitab itu adalah kitab yang sangat tinggi nilainya, sekaligus terpuji. Ya. Quran, ya, bacaan yang sempurna serta agung, ya, yang tertulis di dalam bahasa Arab. Ya, kita harus mengagungkan Quran, tempatnya aja, ya, dihormati, tidak di sembarang tempat. Kalau kita punya misalnya di rumah ada Quran, ada hadis, ada kitab ilmu-ilmu, itu Quran tempatnya harus di atas. Ya. Jangan sampai Quran kok diletakkan dari bawah novel. Gitu. Nah itu namanya tidak hormat, tidak takzim pada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meletakkan itu artinya berangkat dari jiwa kita. Kita itu menghormati Al-Quran. Bukan sekedar formalitas. Pokoknya di dhuwur hati kita tidak tersentuh. Enggak. Jadi berangkat dari niat kita, ya, takzim, menghormat pada Al-Quran. Quran mudah dibaca dan dipahami, lebih-lebih bagi orang yang sedikit tahu bahasa Arab, ya. Dan merupakan petunjuk untuk kaum yang mau, ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mau belajar, ya, orang yang mau memahami, orang yang mau mengamalkan, ya, dan memiliki potensi memang, ya, untuk mengetahui. Ya, yang nggak mampu misalnya belajar Al-Quran, ya nggak bisa dipaksa-paksa, ya. Angel Pak belajar nahwu, ya sudahlah kamu mendengarkan penjelasan bahasa yang kamu mengerti, misalnya begitu. Tapi yang punya potensi, kalau belajar bisa, itu harus belajar. Ya, tempat belajar banyak sekarang. Ya, mungkin di masjid ini pun saya kira nanti akan, ya, sudah dan akan dikembangkan terus, ya, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar agama. Ya. Memang fungsi masjid kita harus semacam itu. Ya, di samping memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengetahui, memahami, mengamalkan, ya, Al-Quran sekaligus juga memberi peringatan. Pada siapa? Al-Asi, ya, orang ahli maksiat, para pendurhaka. Ya, balasannya karena ulah mereka sendiri akan mendapat siksa yang mungkin sangat-sangat menyakitkan. Ya, sayang sebenarnya kaum musyrikin Mekah di zaman itu, ya, kaum musyrikin di seluruh penjuru dunia zaman sekarang tidak mau mengerti, ya. Kebanyakan mereka berpaling. Nggak mau belajar Al-Quran, bahkan kadang-kadang mencemooh Al-Quran, menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, itu ada aja. Dari waktu ke waktu itu ada. Dan mereka tidak mau memperhatikan dan memanfaatkan Al-Quran, sehingga akibatnya mereka tidak mendengar. Ya, telinganya waras, tapi apa yang masuk dari ajaran Al-Quran tidak sampai bisa diserap oleh pikiran dan hati mereka. Ya, mereka tidak menyambut gembira peringatan tersebut. Ya, telinganya waras. Ada azan, ya sudah, tidak, ya seolah-olah tidak mendengar, gitu. Ya, kegiatan yang dia lakukan terus, gitu. Ya, yang becak, yang nyopir, yang ngedoli pembeli, ya terus nggak ingat bahwa sebenarnya itu adalah panggilan. Ya, itu adalah peringatan waktu sholat sudah masuk.
Kembali lagi ya, karena ini fusilat ya, menjadi tafsil, dijelentrehkan ya. Kata hamim merupakan dua huruf eja Arab yang banyak dipakai dalam pembukaan beberapa surat Al-Quran. Ya, kita lihat itu berapa ya, 19 barangkali ayat Quran yang dimulai dengan huruf-huruf potongan ini. Hamim itu banyak. Ya tujuannya apa? Menggugah perhatian orang yang mendengarkan, di samping sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ya kalau kitab-kitab yang ya ilmu pengetahuan tentang kedokteran, pertanian itu tidak ada, langsung aja. Ya, mungkin bahkan prakatanya itu mengatakan kalau misalnya ada kekurangan, ya, siap untuk menerima perbaikan. Al-Quran tidak ada. Ya sudah dengan yakin bahwa Quran itu semuanya benar. Ya kalau bukarangan bahwa akhir wallahu a'lam bissawab itu kan itu betul itu, karena dari manusia bisa salah. Sudah berusaha untuk benar tapi dia masih yakin mungkin ada kekurangannya. Sehingga wallahu a'lam bissawab ya, Allah yang tahu yang lebih benar. Ini sebagai orang Islam ya memang begitu. Buah pikiran dia sementara betul, tapi pada suatu saat pikiran itu bisa salah. Ya, ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua kata yang terambil dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Ya, Ar-Rahman ini hanya dipakai untuk Allah. Ya. Dalam sejarah hanya satu orang yang mengaku nabi bilang dirinya Ar-Rahman, Musailamatul Kadzdzab. Ya, itu saja. Dalam Al-Quran nggak ada. Ya, kata Rahim mungkin itu pada manusia. Ada. Ya. Misalnya dalam surat At-Taubah. Ya. Karena kata ini maknanya begitu banyak, sehingga ulama itu juga ada perbedaan di dalam memaknai dua kata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini saya kira dalam surat yang dulu sudah kita baca, saya kira tidak usah kita ulang lagi ya. Penyifatan Quran dengan ya terhadap Allah dua sifat itu mengisyaratkan ya melimpahnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka yang mengikuti tuntunannya. Ya kalau misalnya ya ada gambaran ya, api yang ada di alam ini, itu gambarnya api neraka itu hanya setitik saja dari api neraka yang sudah panasnya sudah dikurangi ya, bisa mencukupi orang ya, baik untuk memasak, menjalankan kendaraan dan sebagainya, itu kena api gitu ya, energi gitu ya. Rahmat Allah juga begitu, yang diturunkan pada alam semesta untuk manusia, binatang, orang bisa menyayangi yang satu dan yang lain, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, pemimpin pada yang dipimpin, kalau pemimpinnya benar, ya itu bisa menyayangi semacam itu. Bahkan binatang buas pun menyayangi anaknya. Itu rahmat, itu ibaratnya kalau rahmat Allah itu 100, yang diturunkan ke alam ini hanya 1. Yang 99 nanti akan diberikan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ahli surga. Kita tidak bisa membayangkan. Ya, 1 saja sudah seperti ini, apalagi yang 99. Ya. Ya, yang penting bagaimana kita bisa meraih itu ya. Ya. Bagaimanapun juga kita harus taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita, ya, syariat kita, ibadah kita, akhlak kita. Kalimah fussilat ya terambil dari kata fasola yang dapat berarti memerinci, membedakan serta menjelaskan sehingga menghapus segala kerancuan. Ya harus dijelaskan, itu nggak ada yang ragu.
guraku memang keterangannya kayak gini, dia sudah pas menerima itu. Tidak ada pikiran masih bertanya lagi gitu ya. Ayat di atas mensifati Al-Quran sebagai kitab yang fussilat ayatuhu ya. Dalam arti semua ayat-ayatnya baik jadi kata ya, kata itu satu kalimat, misalnya pergi itu kata, frasa ya dalam rangkaian kalimat ya. Atau mungkin dalam keseluruhan surat itu begitu jelas Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah, antara kabar gembira dan peringatan ya, itu semua terperinci. Salah satu aspek kejelasan kitab suci Al-Quran adalah pemilihan bahasa Arab sebagai bahasanya. Kok gak bahasa Indonesia, kok gak bahasa Inggris, kok gak bahasa Jerman, tapi dipilih bahasa Arab. Ya, umpama dipilih bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu tidak ada tasjid, aku lungo, aku turu, tuku tahu ya. Orang Jawa ini kalau tidak belajar betul, Qur'annya nggak bisa bagus karena tidak ada tasjid. Karena Qur'an itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, hurufnya didobel kan gitu. Bahasa Jawa tidak kenal. Ya, omah, jendela, ya, lawang. Oh, ya. Kalau buah-buahan misalnya nongko, semongko. Ya, nggak ada. Tasdid itu nggak ada. Jadi kalau Quran dipakai bahasa Jawa, itu kelemahannya nanti akan banyak. Oleh karena itu Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa ini sangat unik. Ya. Kalau misalnya Ken Arok itu kalau kekuasaan Allah dihidupkan datang di Malang itu nggak bisa ngomong dengan kita ini karena bahasanya Ken Arok tidak sama dengan bahasa orang Jawa zaman sekarang. Andaikan ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dibangkitkan oleh Allah di Mekah sana itu masih bisa ngomong karena bahasanya tetap. Karena bahasanya tetap. Robin Hood ya, di Inggris yang abad 12 itu dibangkitkan ketemu dengan Tony Blair sekarang nggak bisa ngomong karena bahasa Inggrisnya sudah sangat berubah. Itu hebatnya bahasa Arab terpelihara. Ya, uniknya gimana bahasa ini? Kaya kosakata. Ya, bukan hanya terlihat pada jenis kelamin, ya. Ada muzakkar muannas. Ya. Kalau misalnya ana aftahu, saya membuka. Ya. Kalau Fatimah taftahu. Ya. Kalau misalnya dua orang Ali wa Ahmad yaftahani. Itu kekayaannya ya, namanya ilmu tasrif gitu. Ya, jenis kelamin itu ada maskulin dan feminin, muzakkar muannas ya. Atau bilangan yang ditunjuknya tunggal jamak menunjukkan dua. Bahasa kita itu satu orang, dua orang, tetap aja orang. Ya, bahasa Arab kan ada rojulun, rojulani, ya, rijal. Ya. Ini kekayaan ya, bahasa Inggris hanya dua barangkali ya. Ada mufrad dan jamak ya. Kemudian waktu, ada masa kini, masa lampau dan yang akan datang ya. Masa lampau madhi, kini dan yang akan datang itu mudhari ya. Bahasa Inggris juga ada tenses itu. Tapi bahasa kita nggak ada. Aku saiki lunga, wingi lunga, ben lunga, pancet lunga. Wingi mangan, saiki makan, sesuk ya tetap saja. Tidak ada perubahannya. Ini kenapa bahasa Arab kok dipilih untuk bahasa Al-Quran. Ya, kata yang bermakna tinggi, dhuwur bahasa kita, misalnya mempunyai 60 sinonim.
Ya, 60 kata yang artinya itu dhuwur. Ya. Kata yang bermakna singa, ya, singa. Ditemukan sebanyak tidak kurang dari 500 kata. Ya, untuk singa itu sampai 500 kata. Ya. Ular. Ya, kita ular itu bahasa Indonesia ulo, ya mungkin ada beberapa kata yang artinya ulo tapi tidak begitu banyak. Ya. Di bahasa Arab untuk menyebut ular itu 200 kata. Ya. Ya, menurut orang kamus Al-Muhit, ya, terdapat 80 kata yang bermakna madu, madu ya, madu yang dari tawon itu. Sedang kata yang menunjuk pedang tidak kurang dari 1000 kata. Ya, pedang itu bahasa Arab tuh yang artinya pedang tuh 1000 kata. Jadi kalau kita misalnya dalam Al-Quran ada kata khofa ya khofu, ada khosya yakhsya. Itu sama dalam takut bahasa kita, tapi sebenarnya ada perbedaan yang begitu halus antara dua kata tersebut. Ya, oleh karena itu memang belajar Al-Quran kudu ana gurune kan gitu ya. Ya. Jadi tidak bisa ya, membaca sendiri ya. Kadang-kadang Anda pikir oh kira-kira maknanya ini setelah baca tafsir oh berbeda. Maknanya tidak seperti bayangan apa yang ada di kepala kita. Ya, ini ada orang Jerman namanya Hammer ya, mengemukakan bahwa terdapat 5.640 kata untuk menunjuk kepada unta dalam keadaan ya aneka macam dan keadaannya, mungkin warnanya dan sebagainya itu ada 5.000 lebih kata. Ya, mungkin unta sedang duduk, unta sedang lari dan sebagainya itu ada kata sendiri-sendiri. Ya, inilah barangkali kelebihan Al-Qur'an. Bahasa Arab dipakai untuk bahasa Al-Quran ya seperti tadi katakan Quranan Arabian. Jadi kita jangan protes biar kok bahasa Indonesia gak diturunkan dalam bahasa Indonesia sih gitu ya. Nggak usah protes, kita pelajari saja sejauh kita ada kemampuan. Ya, karena apa? Waktu itu kota Mekah ini adalah kota metropolitan. Ya, bangsa-bangsa karena perdagangan sudah tinggal di Mekah. Misalnya, ya, ada namanya Salman Al-Farisi. Namanya Al-Farisi dari Iran. Ada Bilal yang berasal dari Ethiopia, Habasyah zaman dulu. Ya, rajanya Najasyi atau Negus. Ada Suhaib yang berasal dari Bizantium, Romawi. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Ya, seorang konglomerat ya, kaya sekali. Tapi waktu hijrah ke Madinah, hartanya ditinggalkan. Ya, kemudian kan dia memang pengusaha di Madinah, punya modal sedikit juga berkembang lagi usahanya. Suhaib Ar-Rumi. Ya. Ada orang-orang dari keturunan Yahudi, bahkan terjadi peperangan antara beliau dengan orang Yahudi. Ya, ada juga surat-surat dakwah yang beliau tujukan kepada kerajaan-kerajaan besar di masa itu seperti Mesir, ya, Muqawqis, Persia, Kisra, Romawi. Itu ya, surat ya, kirim surat Nabi, walaupun bukan Nabi yang nulis. Nabi kan nggak bisa nulis, punya juru tulis. Surat itu isinya apa? Mengajak. Nantilah kita ya, Anda masuk Islam. Ya, ajaan, nggak maksa. Tapi kalau kamu menghalangi nanti dakwah Islam, awas, hati-hati, gitu ya. Ya, di sisi lain hal tersebut juga disebabkan karena masyarakat pertama yang ditemuinya adalah masyarakat berbahasa Arab. Ya, kalau misalnya bangsanya bangsa Arab, Quran yang diturunkan bukan bahasa Arab, maka saya kira juga sulit gitu ya. Ya, para wali yang datang ke Jawa zaman dulu
itu juga akan menyampaikan Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi dengan bahasa lokal, bahasa di sini. Ya. Dengan kepandaiannya itu, ya, orang-orang yang misalnya beragama Hindu misalnya, itu bisa paham. Yang asalnya akidah itu Trimurti misalnya, ya, Siwa, Wisnu, Indra, kemudian dibawa kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya, ya, para dai-dai, ya, terutama juga di zaman Nabi, walaupun mengalami berbagai macam cobaan, ya, fisik maupun non fisik, ya, ya, zaman dulu kira-kira almarhum Kiai siapa, Ustadz Alwi Ali Idrus, ya, itu ya, saya sekolah di Malang kira-kira tahun 50-an, beliau kan masih muda. Kalau berdakwah itu kan juga jalan kaki, paling-paling naik sepeda gitu ya. Nah, sekarang sudah dijemput dengan mobil yang mobilnya biasanya bagus, ya. Ini bedanya, tapi semangatnya untuk menyampaikan Islam tidak boleh kendor. Ya, tidak boleh kendor. Ya, orang bisa mengajak orang Islam, ya, orang lain ke masuk Islam, itu pahalanya luar biasa. Ya, al-khumurin na'ami, ya, seperti binatang yang indah. Ya, balasannya begitu. Kalau diwujudkan dalam bentuk materi. Asalnya wong timbeling malih sregep, asalnya goroan malih gak gelem goro. Itu aja ngajak, itu dakwah seperti itu. Asalnya males, ya, malih sregep. Entah ibadahnya atau cari rezekinya, ya, itu adalah dakwah semuanya. Ya, tidak ada satu ide yang bersifat universal, ya, yang menyuruh sekalipun, kecuali memulai penjelasannya dengan bahasa masyarakat pertama yang ditemui. Ya, itu. Jadi masyarakat Arab, bahasa yang diturunkan itu dengan bahasa Arab. Kemudian bangsa-bangsa yang lain mengikuti. Ya. Bangsa Arab pun belajar bahasa yang lain untuk menyampaikan Islam. Untuk menyampaikan Islam dalam bahasa Cina, ya belajar bahasa Cina. Ya, untuk menyampaikan pada Yahudi, orang Arab belajar bahasa Ibrani. Walaupun itu masih satu rumpun bahasa. Kita belajar bahasa Inggris misalnya, masyarakat Inggris yang dulu beragama Islam sedikit, ya dai-dai ini belajar bahasa Inggris menyampaikan Islam ke dalam masyarakat mereka. Tahun yang lalu, ya saya dulu tidak terbayang juga, ya. Jadi jamaah haji yang pakai paspor Inggris itu 25.000. Ya. Ya, sekarang ini makin meningkat terus. Ya, kemarin saya jelaskan, ya, antara orang-orang Islam yang masuk masjid dengan orang-orang Kristen yang masuk gereja, ini lebih unggul orang Islam sedikit. Ya, hampir 1 juta, tapi masih Islam masih unggul. Di tahun-tahun yang akan datang, ya, keunggulan Islam barangkali akan makin jauh, ya, meninggalkan orang-orang Kristen Anglikan di Inggris. Gereja juga begitu. Tahun sekian mungkin hanya 6, sekarang sudah ribuan di Inggris. Walaupun bentuk masjidnya, ya, bentuk masjidnya itu karena bangunan-bangunan Inggris kira-kira dari luar yang bukan masjid resmi yang besar, itu seperti bangunan biasa, bahkan mungkin bekas gereja. Ya, tapi itu kegiatannya kegiatan dakwah Islam. Ya, begitulah, ya. Kenapa bahasa Arab ini kok dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Pertama karena memang unik, bahasa ini sangat kaya, ya, terpelihara, ya, tidak gampang berubah. Ya, di samping masyarakat yang pertama-tama didatangi oleh Nabi adalah orang yang berbahasa Arab. Ini penjelasan awal dari surat Al-Fussilat. InsyaAllah kalau Allah memberikan umur panjang, kita akan ketemu lagi pada saat-saat yang semacam ini, InsyaAllah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.